Semangat pagi teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan Mang Didin Pawon Kefir. Kali ini Mamang akan menyampaikan tentang tata cara membuat kopi kefir ya. Apa itu kopi kefir? Nah, ini contohnya. Jadi kopi kefir yang sudah dalam bentuk serbuk, siap seduh ya. Jadi enaknya kopi kefir itu bisa diseduh. Sebetulnya bisa diseduh tubruk ya, bisa diseduh V60 atau Vietnam drip atau espresso, dan metode penyeduhan lainnya juga bisa ya. Jadi seperti halnya kopi-kopi single origin yang lainnya ya. Hanya yang membedakannya bahwa pada kopi murni biasa itu tidak dibuang dulu kandungan kadar gula alami dalam biji kopinya. Nah, kalau kopi kefir ini sudah dibuang dulu. Jadi kalau biasanya ini green bean ya. Jadi biji kopi kering sebelum di roasting atau sebelum disangrai. Nah, kalau mau membuat kopi biasa, single origin biasa, biasanya setelah jadi green bean seperti ini langsung di roasting atau disangrai. Nah, untuk kopi kefir itu, jadi sebelum di roasting, pada saat green bean ini difermentasi dulu. Karena di dalam biji kopi ini masih terdapat banyak kandungan gula alami dalam biji kopi itu. Nah, karena memang ini adalah penggemar minum kopi, bahkan minum kopi memang bisa banyak, itu bisa 5, 10, bahkan bisa hingga 15 cup atau cangkir per harinya itu. Nah, dulu sering sekali ada keluhan-keluhan seperti migrain atau sakit pinggang karena kebanyakan minum kopi itu. Dan akhirnya mencoba untuk merekayasa biji kopi sebelum di roasting itu difermentasi dulu, dengan harapan bahwa biji kopi green bean ini ketika difermentasi oleh probiotik, jadi kandungan kadar gula alaminya itu sudah habis dimakan oleh probiotik itu dan diubah menjadi bakteri asam laktat. Jadi bakteri asam laktat itu terkenal banyak sekali manfaatnya buat kesehatan. Jadi walaupun misalkan sudah melalui proses pemanggangan, minimal sekali ada kandungan kebaikan di dalamnya. Baiklah, masuk ke dalam proses fermentasi ini sebetulnya seperti apa. Nah, ini contohnya 5 kilo jumlah green bean robustanya. Nah, untuk memfermentasinya dibutuhkan kefir whey atau kefir bening minimal sekali 2 kali lipat dari volume green bean. Jadi green bean yang ini 5 kilo, berarti 2 kali lipatnya dari 5 kilo itu 10 liter dibutuhkan kefir whey atau kefir bening minimal sekali ya. Atau maksimalnya boleh 3 kali lipat atau 15 liter. Nah, ini memang gunakan 10 liter ya. Nah, selain dari kefir whey atau kefir bening, diperlukan juga ditambahkan madu murni ya. Dan kali ini memang menambahkan madu murni trigona ya. Nah, itu dicampurkan, dimasukkan. Setelah dicampurkan, kemudian ditutup rapat. Minimal sekali selama 24 jam proses fermentasinya itu ya. Jadi boleh 24 jam, atau kalau mau lebih luar biasa nikmatnya boleh ditambah waktunya 2 kali 24 jam. Atau mau lebih mantap lagi boleh juga maksimal sekali di 3 kali 24 jam ya. Jadi memang sarankan tidak melebihi 3 kali 24 jam ya. Jadi cukup 3 hari saja maksimal. Nah, nanti setelah 3 hari kemudian kita tiriskan. Nanti kefir whey-nya atau kefir bening sama madunya ini sudah terserap sempurna ke dalam biji kopi. Dan biji kopinya sudah mengembang. Kemudian warnanya yang tadinya biru kan, hijau ke biru-biruan, makanya disebut green bean, berubah menjadi putih ya. Tandanya kafein sudah ternetralisir oleh probiotik, larutan probiotik dan madu murni ini. Probiotik kefir dan madu murni ini. Kemudian kandungan gulanya juga sudah habis, diubah menjadi bakteri asam laktat ya, kandungan gula alami dalam biji kopi itu sendiri. Nah, setelah ditiriskan sampai tidak lagi menetes, jadi hanya sisa-sisanya saja karena sudah terserap sempurna sebetulnya kan. Kemudian kalau mau disimpan lama nanti boleh dikeringkan, boleh dijemur ya. Atau misalkan kalau memang stok sudah habis dan kita sudah pengen ngopi tetapi tidak bisa ngopi jenis kopi yang lain karena ada kenikmatan tersendiri dalam kopi kefir ini. Seperti Mamang misalnya, kalau tidak ada kopi kefir lebih baik tidak ngopi ya. Tidak ngopi jenis yang lain, nunggu saja merosting, beres roasting sendiri yang kopi kefir ini. Nah, kalau misalkan memang kondisi mendesak, sudah habis, sudah kosong, boleh saja yang habis ditiriskan ini tidak usah dijemur juga kalau memang mau segera dipakai.
langsung saja di roasting. Hanya menggunakan mesin roastingnya jangan mesin roasting yang tertutup. Jadi harus mesin roasting yang ada bolong-bolong. Jadi ketika misalkan ada cairan atau defek yang terlalu kecil itu biasanya moncor keluar, jadi tidak akan ikut hangus, tidak akan hangus. Jadi kalau defek yang kecil-kecil, kemudian misalkan cairan itu ada di dalam roastingan yang tidak ada bolongnya, itu akan ikut roasting di dalam dan akan menjadi hangus itu biasanya. Nah, makanya memang menggunakan mesin roasting yang ada bolong-bolongnya. Jadi seperti itulah kira-kira bagaimana cara membuat kopi kefir itu sebetulnya. Jadi teman-teman kalau mau instan sudah tidak usah mulai dari nanam kopi sendiri. Boleh menggunakan green bean yang sudah jadi juga. Beli saja yang green bean yang sudah jadi. Karena kalau menurut Mamang justru yang paling final itu, yang paling menentukan pada proses pembuatan kopi probiotik itu bukan pada tahap cherry. Karena kandungan gulanya kekeh walaupun difermentasi cherry-nya sampai melebur di luar, tetapi ada kulit tanduk kan di dalamnya. Kemudian ada green bean. Nah, justru di dalam green bean ini kandungan gula alami dalam biji kopi itu yang harus dinetralisir itu dan diubah menjadi bakteri asam laktat. Nah, pada saat green bean ini sebetulnya yang paling menentukan itu, yang paling penting pada saat fermentasi itu. Jadi walaupun dikunyah, dimakan misalkan oleh binatang di dalam rumen kekeh saja, karena green bean-nya kan cuman melewat saja dan di dalamnya masih hijau. Jadi kalau green bean masih nampak hijau atau kebiruan berarti itu kandungan kafeinnya masih luar biasa banyak. Kemudian kandungan gula alaminya juga masih sangat banyak. Nah, pada saat green bean difermentasi ini akan terdegradasi sangat maksimal sekali, very low. Jadi kandungan kafein, kandungan gula alami juga. Nah, kalau sudah di roasting, sudah disangrai ya tinggal digiling saja menggunakan mesin giling atau grinder. Jadi nanti seperti ini. Kalau misalkan untuk espresso digilingnya dengan yang sangat halus sekali. Nah, itu biasanya dalam grinder ada nomornya mulai dari 1 sampai nomor 8. Ini contohnya ya. Jadi dengan mesin grinder seperti ini ada nomor-nomornya ya di sini. Ada 3 sebetulnya mesin gilingan yang punya, karena hobi kopi ya. Sekarang alhamdulillah tidak lagi terasa datang migrain atau sakit pinggang karena kopinya sudah direkayasa menjadi kopi probiotik kefir ya, dengan difermentasi oleh probiotik kefir yang mengandung jumlah strain bakteri baik atau probiotik yang luar biasa banyak, 40 sampai 60 jenis bakteri baik, sehingga luar biasa memang yang dirasakan khasiat atau manfaatnya untuk kesehatan. Baik difermentasikan kefir itu difermentasikan ke susu atau difermentasikan bahkan oleh Mamang difermentasikan ke kopi juga ya, karena ingin mendapatkan manfaatnya dan menghilangkan efek buruknya dari kopi ini. Hanya yang menjadi perbedaan kalau untuk fermentasi susu menggunakan bibit kefir grain, kalau untuk fermentasi kopi jelas tidak bisa dengan grain, yaitu digunakan dalam bentuk cairan kefir whey atau kefir beningnya. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin hanya itu yang bisa Mamang sampai saat ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.